Balik lagi di channel cerita hororku bersama gue Ardan yang akan selalu memberikan cerita-cerita horor yang sangat menyeramkan. Oke, di video kali ini gue bikin video versi radio horor. Nah, dan video kali ini gue mau cerita tentang pesugihan di pantai selatan. Ritual pesugihan ini dilakukan oleh suami istri yang dimana mereka ini ingin mendapatkan kekayaan secara instan. Tapi naasnya malah istrinya yang menjadi tumbal ritual pesugihan pantai selatan tersebut. Sebelum gue lanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel cerita hororku, tolong di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, langsung aja cerita hororku dimulai. Sepasang suami istri bernama Bandi dan Marni, yang dimana mereka ini melakukan ritual pesugihan di salah satu tempat keramat di daerah pantai selatan. Awal mula mereka melakukan ritual pesugihan lancar-lancar aja nih, nggak ada hal-hal aneh yang terjadi. Tapi suatu ketika di saat mereka sedang melakukan ritual pesugihan yang biasa mereka lakukan, di tengah-tengah ritual tersebut tiba-tiba saja istrinya Bandi berteriak-teriak nggak jelas nih. Bandi kewalahan menenangkan istrinya yang entah kenapa bertingkah aneh seperti bukan istrinya. Lalu Bandi coba menanyakan dan mengguncangkan bahu istrinya. "Marni, kamu kenapa? Sadar, Marni." Marni tentu saja tidak menjawabnya. Dia malah terus-terusan berteriak nih di depan Bandi, suaminya. Bandi udah mulai merasa ada yang gak beres nih dengan istrinya. Bandi juga bingung harus berbuat apa lagi, karena Bandi emang gak terlalu ngerti juga ngatasin hal-hal mistis kayak gitu. Lalu Bandi berinisiatif untuk memanggil Mbah Ngatiman untuk mengobati Marni seperti semula lah. Mbah Ngatiman ini bisa disebut juru kunci atau kuncen di tempat keramat tersebut. Kayak dukun gitu lah. Dan dia ini orang yang pertama kali menyarankan Bandi dan Marni untuk melakukan ritual pesugihan di pantai selatan agar mereka bisa mendapatkan harta atau kekayaan secara instan. Setelah Bandi memanggil Mbah Ngatiman untuk meminta pertolongannya, namun Mbah Ngatiman gak punya kekuatan lebih nih untuk menyembuhkan Marni di tempat tersebut. Katanya makhluk halus itu yang ada di dalam tubuh Marni terlalu kuat. Ia lalu menyarankan untuk melakukan sebuah ritual pengusiran setan di rumah Mbah Ngatiman. Bandi menyetujui hal tersebut. Lalu Bandi dan Mbah Ngatiman membawa Marni ke rumah Mbah Ngatiman. Sampainya di rumah Mbah Ngatiman, pada malam harinya ritual tersebut segera dilaksanakan. Mbah Ngatiman lalu merapal mantra, membakar kemenyan, dan menaburkan bunga 7 rupa di wadah yang sudah berisi air. Lalu Mbah Ngatiman menyemburkan air itu ke tubuh Marni, dan langsung Mbah Ngatiman bertanya nih, "Siapa kamu?" "Aku adalah penunggu pantai selatan." Marni menjawabnya sambil tertawa dengan keras. "Apa yang kau lakukan dengan tubuh wanita ini?" "Aku akan membawanya menjadi pengikutku." Marni menjawabnya disertai dengan tertawa lagi. "Segera keluar kau dari tubuh wanita ini. Kalau tidak, aku akan membakarmu."
Bang Hatiman mengancam makhluk yang berada di dalam tubuh Marni. Lalu Bang Hatiman merapal mantra itu semakin cepat. Dan Marni terguncang hebat oleh serangan Bang Hatiman. Tak lama kemudian Marni jatuh pingsan dan kata Bang Hatiman, ritual telah selesai dan makhluk yang ada di dalam tubuh Marni sudah keluar. Dan Bang Hatiman menyuruh Bandi dan istrinya untuk segera pulang. Akhirnya Bandi berterima kasih dan membawa Marni pulang. Namun naasnya, Marni ditemukan tewas dengan lidah menjulur dan badan bau tak sedap keesokan harinya. Kabar kematian Marni menjadi bahan gunjingan warga di kampung halaman Bandi. Sementara Bandi masih terus berduka dengan kematian istrinya. Kematian Marni yang tak wajar itu menjadi dongeng misteri warga. Pasalnya, banyak warga yang mengaku pernah melihat sosok yang mirip dengan wajah Marni saat melewati rumahnya. Warga di kampung halaman Bandi berpikir bahwa arwah Marni nggak tenang nih, karena matinya aja nggak wajar. Warga sering banget ngeliat penampakan makhluk halus berwujud Marni. Bahkan ponakan Bandi yang bernama Ujang baru pulang dari merantau di Jakarta mengalami hal aneh nih. Seminggu setelah kematian Marni, Ujang pulang ke rumahnya yang gak jauh dari rumah Bandi. Sesampainya di depan rumah, Ujang mengetuk pintu rumah agar istrinya membukakan pintu. Namun sebelum pintu itu terbuka, Ujang ditepuk pundaknya oleh seseorang dari belakang. Ujang kaget saat menoleh, ternyata itu adalah Mbak Marni. Dan Ujang langsung bertanya nih kepada Mbak Marni, kenapa Mbak kok tengah malam begini ke rumah Ujang? Ujang, tolong bantu Mbak. Ada apa Mbak emangnya? Tolong berikan ini ke Bandi. Aku tidak ingin ditinggalkan begitu saja, kata Marni sambil memberikan bungkusan kecil yang dibalut dengan kain berwarna putih. Lah kenapa Mas? Bandi meninggalkan Mbak. Apa yang terjadi Mbak? Aku harus buru-buru Jang. Aku sudah ditunggu di pantai selatan. Mau ngapain Mbak jam segini ke pantai selatan? Ujang makin bingung. Belum selesai pertanyaan itu dijawab, istri Ujang lalu membukakan pintu dan menepuk bahu Ujang. Mas, ngomong sama siapa Mas barusan? Tanya istrinya Ujang. Itu loh, Mbak Marni nitipin ini buat dikasihkan ke Mas Bandi. Astagfirullah. Istrinya langsung menyeret Ujang masuk ke dalam rumah dan berkata sambil panik, Mas, Mbak Marni kan udah meninggal seminggu yang lalu. Innalillahi. Aku nggak tahu Dik, tapi aku harus tetap mengantarkan amanah ini Dik ke Mas Bandi. Ya udah, besok aja nganterinnya. Sekarang udah malam banget. Udah Mas istirahat dulu. Singkat cerita, Ujang lalu mengunjungi Bandi keesokan harinya untuk memberikan bungkusan kain warna putih yang dititipkan oleh Marni. Saat bertemu Bandi, Ujang mendapatkan respon yang aneh. Tak sekalipun Bandi menyahuti Ujang. Bandi cuma diem aja. Namun Ujang gak mau terlalu ikut campur nih. Yang penting Ujang udah menjalankan amanah yang sudah disampaikan dari Marni untuk Bandi. Akhirnya Ujang memberikan
bungkusan kain yang berwarna putih itu dan bergegas untuk pulang. Gak lama setelah itu, Bandi membukakan bungkusan warna putih itu. Setelah Bandi membuka bungkusan itu, Bandi bergegas menuju pantai selatan yang didatanginya beberapa bulan yang lalu untuk meminta pesugihan bersama istrinya. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Bandi saat menemukan istrinya Marni. Dia melihat istrinya diikat kedua tangannya, ditiang dan disiksa oleh banyak makhluk halus yang sangat menyeramkan. Marni terlihat sangat kesakitan. Tubuhnya penuh dengan luka sabetan. Kondisinya benar-benar buruk. Tak kuasa melihat itu, Bandi mencoba untuk menyelamatkan istrinya. Namun ia gagal, lantaran Marni istrinya itu dibawa oleh para makhluk halus itu menuju pantai selatan. Bandi menangis sejadi-jadinya. Lalu ia minta tolong kepada Mbah Ngatiman untuk mengembalikan Marni. Tidak bisa, Le. Itu semua akibat dari perbuatanmu sendiri. Perbuatan apa, Mbah? Kamu dan istrimu sudah sepakat untuk melakukan pesugihan. Tapi sayangnya kamu salah meminta kepada makhluk yang salah. Kamu terpedaya oleh mereka sehingga tidak tahu konsekuensi yang harus kamu tanggung, yaitu istrimu sendiri yang harus jadi tumbal ritual pesugihan yang kalian lakukan. Mendengar itu, Bandi sangatlah menyesal. Niatnya mencari pesugihan karena ingin hidup enak dengan istrinya. Namun, apalah daya, nasi telah menjadi bubur. Kini Marni sudah gak bisa lagi nih kembali ke dunia, karena dia sudah dijadikan budak oleh makhluk penunggu pantai selatan. Dan pada akhirnya Bandi pun menjadi seperti orang yang tidak waras. Dia hanya berdiam diri di rumah, melamun sambil melihat bungkusan kain putih yang diberikan Marni yang ia titipkan kepada ponakannya Bandi, yaitu Ujang. Dia benar-benar tidak mau keluar rumah dan tidak mau berbaur dengan orang lain di kampung halamannya tersebut.